Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mereaksyenkan satu lagi video daripada channel, iaitu Inside Militer. Anda jangan lupa pergi ke channel Inside Militer, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Inside Militer. Jangan lupa guys. Tajuk yang kita mahu reaksyenkan hari ini, iaitu katanya adalah pentingnya peran Indonesia di dunia. Rusia dan Amerika rebutan pengaruh Indonesia. Kita nampak di situ guys. Bagaimana negara raksasa seperti Rusia dan Amerika merebut ataupun mengincarkan Indonesia di dalam untuk pengaruh di dalam dunia ini. Mereka sanggup untuk bersama-sama baku hantam guys untuk mendapatkan Indonesia bersama dengan mereka. Rusia mahu Indonesia bersama dengan mereka, malahan Amerika pun mahu Indonesia bersama dengan mereka juga. Tetapi kita tahu, walau bagaimanapun kita tahu Indonesia di pihak mana dan di pihak mana yang Indonesia akan sokong ataupun dukung. Sudah pastinya di Rusia ya. Kita nampak bagaimana hubungan Indonesia dengan Rusia daripada dulu lagi, daripada zaman Soekarno lagi, dan hingga zaman Bapak Jokowi ini, kita nampak Indonesia memang sentiasa mendukung Rusia guys. Sebab itulah apabila peperangan antara Ukraina dan Rusia, kita nampak di situ Indonesia ataupun warga Indonesia memang sangat ramai yang mendukung Rusia. Kerana apa? Mereka lebih mendukung Rusia daripada Ukraina. Kerana warga Indonesia memang sangat mencintai Rusia. Seperti itu jugalah Rusia sangat mencintai negara Indonesia. Dan kita tahu juga kenapa warga Indonesia sangat mendukung Rusia. Kerana kita tahu iaitu warga Indonesia sangat anti Barat dan anti Amerika Serikat. So guys, tanpa berlengah-lengah lagi dan tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul Channel untuk mengetahui ceritanya dengan lebih lanjut lagi. Okey guys. Inside Militer. We are also very happy actually. Sebenarnya kami juga sangat merasa senang kerana orang-orang Indonesia tidak mengusik warga negara kita. Kita tengok guys, bagaimana kata oleh Dubes, ini Dubes Dubes Rusia tak silap saya. Dia mengatakan sangat senang kerana orang-orang Indonesia tidak mengusik warga negara Rusia lah. Okey, kita lanjut. Indonesian people, they Yudmila don't have any Voro, animosity or hostility towards Russian. And thank you very much. Sebagai pemimpin negara besar G20, Indonesia kini mulai menjadi rebutan antara dua negara yang sedang baku hantam. Tentu saja rebutan pengaruh dan dukungan dari Indonesia, yaitu antara Rusia dan Ukraina. Dubes Rusia yaitu Ibu Lyudmila Vorobieva pun tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Ada apakah gerangan? Apakah Indonesia telah membantu Rusia? Beliau pun juga mengatakan bahwa Pak Putin berencana akan datang ke Indonesia untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Sementara itu di lain sisi, Ukraina pun tak mau kalah saing, mereka berebut pengaruh Indonesia. Di mana kini Ukraina mulai mendesak Indonesia agar melarang Pak Putin datang ke KTT G20 di Bali. Wah, kita tengok di situ guys, bagaimana hubungan baik antara Indonesia dan Rusia ni tadi. Indonesia tidak kisah ataupun tidak mendengar kata-kata daripada Barat ataupun AS untuk mengundang Pak Putin datang ke G20. Di situ juga kita tengok Ukraina pun menegah supaya iaitu Pak Putin ataupun Rusia untuk hadir di dalam G20 tersebut. Dan kita nampak bagaimana Amerika Serikat dan Rusia betul-betul mengincarkan ataupun mereka sanggup baku hantam antara dua negara ni guys untuk mendapatkan Indonesia bersama dengan mereka. Kita tengok di situ guys. Tapi saya rasa dan saya harap Indonesia kena berhati-hati sikit dengan AS. Jangan nanti terjadi yang bukan-bukan lah. Kita apa yang ada sekarang ini, Indonesia dan Rusia ni sudah memang saya tidak boleh nafikan lagi, memang sangat baik sudah hubungan itu. Itu yang kita patut lanjutkan ya. Okey, kita terus nonton guys. Yang saat ini ketuanya pun dipimpin oleh negara kita, Indonesia. Bagaimana sikap Indonesia? Apakah Indonesia akan mendepak Rusia atau menunjukkan sikap bersahabat dengan negara pemikat vodka ini? Penasaran beritanya? Oke, berita yang pertama datang dari Dubes Rusia yang tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Ada apakah gerangan? Dikutip dari Detik News, Dubes Rusia untuk Indonesia yaitu Ibu Lyudmila Vorobieva baru-baru ini, tepatnya tanggal 23 Maret 2022 kemarin, menyatakan rasa terima kasih kepada Indonesia karena tidak ikut campur melakukan kampanye anti Rusia. Dan perlu kalian ketahui saat ini begitu banyak negara-negara di dunia yang melakukan kampanye anti Rusia dan dikomandoi langsung oleh pemerintahnya. Ia mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan pariwisata dan penolakan turis Rusia di negara tujuan beliau.
Di situlah kita tahu bagaimana dubes daripada Rusia ini iaitu Lyudmila Vorobeva ni mengatakan memang sangat berterima kasihlah kepada Indonesia kerana Indonesia tidak masuk campur ataupun tidak mengusik Rusia langsung. Walaupun dengan kehadiran Pak Putin di G20 itu, Indonesia tetap hati terbuka untuk menerima dan Indonesia mengundang juga Rusia untuk hadir di dalam KTT G20 itu. Tetapi kita nampak tentangan Barat kepada Indonesia di atas undangan Indonesia kepada Pak Putin tu, maka kita nampak bagaimana tekanan yang diberikan oleh AS dan Barat kepada Indonesia. Tetapi kita tahu Indonesia pasti bersikap natural dan non-block di dalam apa orang kata, di dalam untuk mengendalikan masalah ini. Itu yang kita sangat respect kepada Indonesia, guys. Okey, kita lanjut, guys. Mengatakan sebenarnya kami juga sangat merasa senang karena orang-orang Indonesia tidak mengusik warga negara kami. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat merasa begitu banyak negara yang melakukan kampanye anti Rusia yang diinisiasi oleh pemerintahnya. Ya, kita tengok guys bagaimana banyak negara-negara yang ada di barat, termasuk juga di Asia Tenggara pun ada juga negara-negara yang anti Rusia. Kita tak nak sebutlah negara-negara mana tetapi kita tahu yang pentingnya Indonesia, Malaysia memang tetap menyokong Rusia. Itu yang pentingnya, guys. Mereka larang budaya Rusia, mereka larang musik Rusia, musik klasik, dan tentunya hal ini tidak terjadi di Indonesia, ujar beliau. Kalau itu terjadi di Indonesia, sepertinya kebalikannya. Kalau lihat komennya, pasti isinya ura-ura. Seperti diketahui, Indonesia saat ini tidak melakukan aksi apapun terkait invasi Rusia ke Ukraina. Turis Rusia masih bisa bebas ke Indonesia, terutama ke Bali. Bahkan yang baru, maskapai Rusia pun diminta untuk membuka kembali penerbangan langsung ke Bali. Sebelumnya maskapai nasional di sana terbang 3 kali seminggu dari Moskow ke Denpasar. Tentu kami sangat menghargai, ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia ini. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin mengulang kisah persahabatan masa lalu? Pada saat era Bapak Soekarno bersahabat dan berbagi api cerutu dengan pemimpin Uni Soviet, Bapak... Ya guys, dulu kita nampak bagaimana Presiden Soekarno ni sangat baik, sangat rapat dengan itu Presiden Soviet ni bagaimana kita tengok betapa baiknya mereka. Dan itulah yang dibawa, tradisi itulah yang dibawa hingga sekarang, hingga ke Bapak Jokowi ini. Takkan kita hendak memisahkan hubungan yang baik daripada zaman dulu. Tiba-tiba sekarang kita nak berpisah pula. Seperti kacang melupakan kulit, guys. Kalau orang Malaysia kata, anda tahu peribahasa itu. Kalau anda tahu, tak apa. Itulah yang kita harus terapkan hingga kini. Hubungan yang baik harus dikekalkan hingga kini. Itu yang seharus-harusnya. Bukannya kita bermusuh. Okey, kita lanjut, guys. Kita Khrushchev. Kemudian berita kedua masih terkait Indonesia, Rusia, dan Ukraina. Sebagai pemimpin negara-negara besar G20, Indonesia saat ini pastinya mempunyai kekuatan untuk melakukan penolakan terhadap Rusia. Terbukti pihak Ukraina pun kini telah mendesak Indonesia untuk melarang Putin datang ke Bali guna mengikuti konferensi tingkat tinggi negara G20. Ukraina pun berkata untuk meminta Indonesia menghalang iaitu Rusia untuk datang ke G20. Apa hak dia, guys? Dia bukan tuan rumah pun di dalam G20 pada November 2022 nanti. Itu adalah hak Indonesia sendirilah. Indonesia yang tuan rumah. Terpulang pada Indonesia untuk membawa sesiapa saja yang hadir di dalam G20 itu. Jangan kita dengar kata orang, guys. Kita harus ikut pendirian kita. Itu yang seharusnya. Okey, kita lanjut. Itu pun diungkapkan oleh Dubes HAM Yanin yang merespon kabar dari Dubes Rusia untuk Indonesia, Ibu Lyudmila Vorobeva. Menuturkan bahwa Putin berencana hadir di KTT G20 sekitar akhir Oktober mendatang. Dan menanggapi hal ini, Dubes Ukraina pun langsung mengatakan bahwa kehadiran Pak Putin di acara internasional manapun berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Kami menyerahkan negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator putih yang kejam, boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional, ujarnya. Nah, Indonesia pun kini terlihat seolah-olah menjadi rebutan, tentu saja rebutan pengaruh dan keberpihakan terhadap Ukraina dan Rusia. Hamyanin pun juga memaparkan bahwa Pak Putin merasa kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh. Menurutnya, sang presiden Rusia tak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional dalam bentuk apapun. Kita lihat di sini bagaimana negara-negara barat ataupun negara-negara yang anti Rusia ni, mereka menggelar Pak Putin ni ataupun Rusia ini adalah orang kata
jenayah perang sampai begitu sekali guys mereka mengelar Pak Putin tu. Tetapi bagi kita yang menyokong Rusia ni, itu adalah tindakan Rusia yang betul untuk Ukraina. Apa yang Rusia buat pada Ukraina ialah, kalau kita fikir balik dulu masa zaman AS dengan Iraq dulu, kenapa dia tidak dikatakan jenayah perang pula ya? Itu yang menjadi tanda tanya je. Hairan ya. Kalau Pak Putin disebutnya kriminal, bagaimanakah dengan invasi Amerika di Irak pada tahun 2003 silam? Baru Dituduhnya saya cakap punya tadi. senjata pemusnah massal setelah Irak hancur lebur. Ternyata senjata itu pun tidak ada. Terlepas dari Baru saya cakap tadi guys. Baru saya cakap tadi. Bagaimana serangan mereka ke Iraq dulu. AS ke Iraq dulu. Kenapa mereka tidak digelarkan mereka kriminal? hal itu semua, bagaimanakah sikap Indonesia? Apakah Indonesia akan mendepak Rusia dari KTT G20? Sejauh ini sebenarnya belum ada pernyataan resmi dari pihak Indonesia selaku Ketua Presiden G20. Namun dikutip dari Kompas.com, mewartakan bahwa sejumlah media asing kini memberitakan bahwa Indonesia tidak akan mendepak Rusia dan Pak Putin dari pertemuan G20. Sementara itu dikutip dari tempo.co.id, Ibu Lyudmila Vorobieva pun mengaku sepakat dengan pemerintah Indonesia jika G20 bukanlah forum yang tepat untuk membahas perang Rusia-Ukraina. Beliau pun menyebutkan bahwa Rusia saat ini sudah mendapatkan undangan untuk hadir di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali Oktober 2022 mendatang. Ya guys, kita nampak di situ Indonesia belum lagi membuat keputusannya untuk persidangan G20 pada November 2022 di Bali nanti. Tetapi kita nampak di situ bagaimana daripada media-media asing mengatakan bagaimana tanggapan Indonesia kepada Rusia nanti. Di situ kita tahu walaupun macam mana sekalipun, saya lah ini adalah penerimaan saya, bukan orang lain. Saya rasa Pak Putin harus hadir di dalam persidangan G20 itu. Itu pendapat saya guys. Okey, kita lanjut. Dan berdasarkan rencana awal, dia mengatakan bahwa Presiden Rusia yaitu Bapak Vladimir Putin dipastikan hadir. Dubes Rusia pun berharap agar Indonesia tidak menyerah terhadap tekanan yang diberikan oleh negara-negara barat dan tidak terkecuali Amerika. Sementara itu dikutip dari jpnn.com, negara Cina Tiongkok pun kini telah ikut mendukung Indonesia untuk menolak tekanan dari Amerika yang mau mengeluarkan Rusia dari KTT G20 di Bali. Karena sebelumnya juga Center diberitakan bahwa Amerika Serikat dan para sekutu baratnya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dari kelompok G20 atas invasinya ke Ukraina. Namun setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan secara langsung diveto oleh sejumlah negara G20 seperti Cina, India, dan Arab Saudi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia harus ikut desakan negara-negara barat untuk mengeluarkan Rusia dari G20? Ataukah kita harus mempertahankan Rusia agar tetap bisa bersama dalam anggota G20? Harus. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Inside Militer. Katanya pentingnya peran Indonesia di dunia. Rusia dan Amerika rebutan pengaruh Indonesia. Bagaimana apa yang kita lihat di situ, apa yang kita dengar tadi adalah Rusia dan Amerika sangat mengincarkan Indonesia untuk sama-sama bergabung dengan mereka. Iaitu kita tengok Rusia sangat mengharapkan daripada sokongan daripada Indonesia, dan Amerika juga pun mengharap sokongan daripada Indonesia juga. Ini adalah disebabkan di dalam persidangan untuk G20 nanti bagaimana AS sangat membantah untuk iaitu Pak Putin, iaitu Rusia, untuk hadir di dalam perbincangan G20 itu. Tetapi kita lihat di situ bagaimana AS memujuk Indonesia supaya tidak membawa Pak Putin ataupun Rusia datang ke dalam persidangan G20 itu. Malahan di situ kita lihat juga Ukraina ikut campur tangan sekali guys untuk menentang kehadiran Pak Putin di dalam G20 itu, sedangkan ia bukanlah seorang ahli ataupun sebahagian daripada persidangan G20 itu, tetapi dia pun bersuara supaya Indonesia tidak menjemput Pak Putin untuk hadir di dalam G20 itu guys. Itu yang kita sangat pelik juga dan di situ kita nampak Rusia walau bagaimanapun kita lihat dia mengatakan dia mahu untuk hadir di dalam persidangan G20 itu guys kerana itu adalah sebahagian daripada persidangan dia juga, dan dia adalah sebahagian daripada kumpulan G20. Maka tidak hairan untuk dia hadir
untuk bersama-sama membincangkan iaitu global economy, iaitu perbincangan tentang ekonomi dunia ini, bukannya membincangkan tentang invasi. Maka tidak hairan dan tidak kisahlah untuk Rusia hadir, tapi kita nampak bagaimana blok-blok belah barat dan blok AS dia sangat menentang kehadiran Pak Putin, kerana bagi mereka Pak Putin ini adalah war criminal, bagi mereka adalah jenayah perang. Kan? Agak pelik jugalah apabila mereka menggalakkan iaitu Pak Putin ataupun Rusia sebagai jenayah perang. Sedangkan kita ingat dulu pada tahun 2003 bagaimana AIS menyerang Iraq. Itu tidak pula dikatakan sebagai war criminal. Bagaimana tanggapan anda dan bagaimana komen anda guys? Anda boleh komen di bawah ini guys. Okey guys, untuk kita bincangkan perkara ini memang sangat panjang ya. Walau bagaimanapun kita harapkan Indonesia akan dapat membuat tindakan yang baik dan akan dapat membuat keputusan yang sebaik-baiknya untuk menjaga kedua hati iaitu sebelah barat dan sebelah Rusia. Okey, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.